Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tri Astutik Haryati MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Farisul Haq, NIM 3521067, Firly Anggraini Haliza, NIM 3521068, Fakhria Salsabila Rahman, NIM 3521069. Kami di sini akan memaparkan materi dengan tema Renaissance, awal kelahiran filsafat modern dan filsafat modern 1, rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Renaissance, awal kelahiran filsafat modern. Pengertian Renaissance merupakan zaman peralihan dari kebudayaan pada pertengahan yang berubah menjadi kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini merupakan manusia merindukan pemikiran yang bebas. Istilah modern berasal dari kata Latin moderna, sekarang, baru atau saat ini. Atas dasar pengertian asli dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di jalan modern. Banyak ahli sejarawan menyepakati bahwa sekitar tahun 1500, yaitu tahun kelahiran pada zaman modern di Eropa, modernitas bukan hanya menunjukkan pada periode melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan kebaruan. Karena itu istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah dari kesadaran modern. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis Renaissance yang berarti kelahiran kembali atau repeat. Istilah digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa, khususnya di Italia. Sepanjang abad ke-15 dan ke-16, istilah ini bermula digunakan oleh seorang ahli sejarah yang terkenal bernama Helen, kemudian dikembangkan oleh C. Burckhardt pada 1860 untuk konsep sejarah yang menunjukkan kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemu dunia dan manusia sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengah. Latar belakang timbulnya Renaissance. Pada masa ini dikembangkan anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh karena itu muncullah pembatas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Anggapan ini menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan seperti bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya sosial. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang disahkan oleh pemerintah sehingga raja tidak memiliki kekuasaan dalam kegiatan pemerintah. Seluruh kegiatan masyarakat atau rakyat dilakukan untuk kepentingan gereja. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan kehendak gereja. Jika ada hal yang dianggap merugikan kepentingan gereja, maka akan dapat balasan yang setimpal dengan apa yang dibuat. Doktrinasi dan dominasi gereja di Eropa pada abad pertengahan dianggap merugikan, sehingga kemudian muncullah suatu gerakan yang diinginkan dipelajari ilmu pengetahuan dan terbatas dari belenggu kekuasaan gereja. Gereja yang disebut Renaissance di samping latar belakang tersebut juga dapat latar belakang ekonomi. Di samping sebelum Renaissance di Eropa berlaku sistem ekonomi tertutup. Sistem ekonomi yang penguasaan perekonomian hanya golongan penguasa, penyebab kehidupan masyarakat terkungkuh yang tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Karakteristik Renaissance dan filsafat modern. Renaissance Eropa yang membawa babak modern menarik berkembangnya filsafat yang bercorak empirik yang mengakibatkan metodologi pun berkembang ke industri eksperimensi. Muncullah metodologi baru pada era ini akibat terjadi pergeseran paradigma filsafat. Kebebasan kreativitas berpikir
menarik kemarahan pihak gereja yang merasa otoritasnya terancam, lalu kaum gerejawan memilih jalan suram dengan menghukum mereka bahkan membunuhnya. Kesuksesan ilmu-ilmu empirik yang diraih pada masa Renaissance menjadi filsafat, terutama epistemologi Renaissance intuitif, mengalami kemunduran. Di bagian lain, kegemilangan ilmu-ilmu alam atau fisika bersama Newton sebagai tokoh utamanya sudah membangkit semangat empirisme rasional materialistik di bidang astronomi, biologi, psikologi, sosiologi maupun filsafat. Peradaban Eropa modern terbentang mulai dari abad ke-15 hingga ke abad 19 dengan watak perbontakannya terhadap periode pertengahan. Bertrand Russell sebagai dikutip oleh Rodliah Guzay mengemukakan 5 perbedaan antara periode modern di bidang periode pertengahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbah Fahriah Salsabila. Karakteristik Renaissance dan filsafat modern. Pertama, berkurangnya otoritas gereja dan meningkatkan otoritas ilmu. Yang kedua, kekuasaan gereja yang semula dominan mulai berkurang dan digantikan fungsinya oleh raja. Yang ketiga, jika abad pertengahan manusia berusaha memahami dunia atau theoretical science, maka masa modern manusia berusaha mengubah dunia, yaitu practical science. Keempat, jika pada masa pertengahan manusia yang berusaha memahami dunia dan tidak sesuai dengan isi kitab suci, maka akan dihukum. Tetapi, pada masa modern, penolakan terhadap kitab suci dianggap sah jika menemukan sebuah teori yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Kelima, kebebasan dari otoritas gereja menimbulkan individualisme atau bahkan anarkisme. Filsafat abad modern 1 terdiri dari rasionalisme, empirisme, dan kristisme. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang beranggapan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan begitu, kriteria kebenaran berbasis pada kecerdasan. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah menjelajah gagasan-gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual. Keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan akal telah berimplikasi pada perang terhadap mereka yang malas menggunakan akalnya. Kecerdasan yang dogmatis seperti yang terjadi pada abad pertengahan terhadap norma-norma yang bersifat tradisi dan terhadap apa saja yang tidak masuk akal, termasuk keyakinan-keyakinan dan seluruh anggapan yang tidak rasional. Dengan kekuatan akal tersebut, manusia berharap akan timbul dunia baru yang lebih sempurna, dipimpin dan diatur oleh akal sehat manusia. Kepercayaan terhadap akal ini sangat jelas terlihat dalam bidang filsafat, yaitu dalam rupa suatu keinginan untuk menyusun sesuatu secara a priori, suatu sistem keputusan akal yang lebar dan lebih tinggi. Corak berpikir yang sangat menjunjung kemampuan akal dalam filsafat disebut dengan aliran rasionalisme. Tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650. Descartes biasa dikenal sebagai Cartesius. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis, merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Ia banyak menguasai filsafat skolastik dan minat elit ini pada masalah metafisika skolastik. Namun, ia tidak menerima dasar-dasar filsafat skolastik yang dibangun oleh para pendahulunya. Selanjutnya yang kedua ada Nicolas Malebranche pada tahun 1638 sampai 1775. Orang Prancis yang bernama Nicolas Malebranche berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes
dengan pemikiran Kristiani, terlebih pemikiran Agustinus. Tentang masalah substansi, ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan keluasan. Yang ketiga ada Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Baruch de Spinoza lahir di Amsterdam pada 24 November 1632. Ia berasal dari keluarga yang menganut agama Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam, Belanda akibat konflik keagamaan. G. W. Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Gottfried W. Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1646 di Leipzig, Jerman, putra dari Friedrich Leibniz, seorang profesor filsafat moral di Leipzig, Jerman. Friedrich Leibniz berkompeten di bidangnya walaupun pendidikannya tidak tinggi. Ia mencurahkan waktu untuk keluarga dan pekerjaannya. Beliau menuliskan karyanya dalam bahasa Latin dan bahasa Prancis. Seorang ensiklopedis atau orang yang mengetahui segala pengetahuan pada masanya. Salah satu pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz ialah tentang substansi. Yang kelima ada Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754. Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18. Wolff adalah filsuf yang paling terkenal pada masa pencerahan Jerman. Ia menjadi guru besar matematika Hell, penyebar luasan ide-ide Leibniz. Yang terakhir, keenam ada Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Blaise Pascal berasal dari Prancis, lahir pada tahun 1632. Ayahnya adalah ketua Codes Aidis di Clermont, seorang penarik pajak di wilayah Auvergne, Prancis. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecerdasannya. Konon dia tidak pernah mengunjungi sekolah formal dan dididik ayahnya secara ketat, memiliki kecenderungan yang berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengertian kritisme dan tokohnya. Kritisme adalah sebuah aliran filsafat yang tidak hanya pengertian empirisme dan tokohnya. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri, dan juga mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria yang berarti pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Akan tetapi, tidak berarti bahwa rasionalisme ditolak sama sekali. Dapat dikatakan bahwa rasionalisme digunakan dalam kerangka empirisme, atau rasionalisme dilihat dalam bingkai empirisme. Tokoh-tokoh empirisme sebagai berikut. Yang pertama, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Thomas Hobbes hidup dalam suasana malapetaka perang saudara di Inggris abad ke-17 antara kubu Charles I dan kubu parlemen yang akhirnya dimenangkan oleh kubu parlemen. Charles I akhirnya dihukum gantung, lalu berdirilah Republik yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Yang kedua ada John Locke 1632 sampai 1704. Selanjutnya, tradisi empirisme dilanjutkan oleh John Locke yang pertama kalinya menggunakan metode empiris kepada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Baginya yang terpenting adalah menguraikan cara manusia mengenal. Yang ketiga, De Hume 1711 sampai 1776. Hume adalah pelopor para empiris. Ia percaya bahwa seluruh intelektual dunia berasal dari indera. Bagi Hume, ada batasan-batasan yang tegas tentang bagaimana kesimpulan dapat diambil dengan persepsi indera kita.
Yang keempat ada berusaha untuk menggabungkan perbedaan pendapat dalam aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Tetapi ditunjukkan juga untuk pendalaman kedua aliran tersebut. Kritisme berasal dari kata kritika yang merupakan kata kerja dari krinain yang artinya memeriksa dengan teliti, menguji, membedakan. Pengertian yang lebih lengkapnya adalah pengetahuan yang memeriksa dengan teliti apakah sesuai dengan realita dan bagaimana kesamaannya dengan kehidupan kita. Tokoh-tokoh kritisme sebagai berikut: Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Tokoh yang mencetuskan filsafat kritisme adalah seseorang yang berasal dari Jerman, yaitu Immanuel Kant. Ia memberikan pemikirannya bahwa pengetahuan merupakan hasil terakhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama di antara dua komponen, yaitu pengalaman indrawi dan cara mengolah kesan-kesan yang bersangkutan sedemikian rupa hingga terdapat suatu hubungan antara sebab dan akibat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.